dapatkan pesanannya. Nah, ini saya beli. Ini orderan fiktif. Yang dimaksud situs tadi dari online tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Investor Eye. Di sini saya akan membahas tentang apakah aplikasi Kompas itu termasuk money game atau Ponzi. Oke, langsung saja ya. Oke, kalian langsung ke Google Chrome atau situs pencarian yang lain ya, aplikasi pencarian yang lain, bisa itu si browser atau Chrome atau Mozilla. Silakan kalian cari, nanti link saya sertakan di deskripsi ya. Nah, ini saya buka di jurnal online cilacap.info. Tidak hanya di YouTube, aplikasi penghasil uang serupa terus bermunculan seperti IG Like, TikTok Cash, dan Kompas. Rata-rata aplikasi atau website tersebut diragukan, pasalnya tidak jelas alamatnya dan tidak ada nomor telepon dan tersedia. Adapun hanya berani memunculkan alamat email. Jadi hati-hati ya jika kalian sudah top up. Nah, makanya kemarin di video kemarin saya itu menganjurkan kalian untuk tidak top up saja, main aman saja dulu. Nah, aplikasi ini jelas nyata terdapat unsur dengan skema Ponzi atau money game, yang mana juga menggunakan metode jaringan atau sponsorship, berdalih nonton iklan dan mengklaim sebagai platform advertising masa kini. Aplikasi seperti ini menyita banyak perhatian banyak orang. Parahnya, bukan hanya orang awam yang gaptek akan teknologi, akan tetapi tak sedikit tenaga pendidik, baik itu guru ataupun dosen, mahasiswa, pelajar mendaftarkan diri. Jadi uang mereka itu banyak diinvestasikan di Kompas. Ya, mereka bukan meneliti dulu, langsung aja ikut ya. Yang penting yang menawarkan mereka sudah cair, oh ini buktinya, oh ini menghasilkan. Nah, akhirnya mereka pada percaya, jadi mereka ikut-ikutan saja, bukan menganalisa dulu aplikasi tersebut ya. Terus berdasarkan pantauan daftarnya memang bisa gratis. Namun jika ingin penghasilan lebih, maka harus upgrade dengan cara membayar agar naik level atau peringkat. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya kemarin, kalau ingin naik level itu kita harus top up. Makanya saya sarankan tidak usah top up, main aman saja. Kalau ingin main kan bisa free. Nah, berdasarkan keterangan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 6 ciri-ciri investasi bodong atau ilegal. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu yang cepat. Yang kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Yang keempat, janji aset aman dan jaminan pembelian kembali. Terus yang kelima, klaim tanpa risiko, free risk. Yang keenam, legalitas tidak jelas. Nah, kita garis bawahi, kalau kalian ingin investasi di aplikasi-aplikasi tersebut seperti halnya Kompas ya, itu kalian cari tahu dulu legalitasnya ya. Kalian cari dulu legalitas, apakah itu legal atau ilegal atau belum berizin. Nah, ini ada member, get member. Selain meresahkan, juga bisa menjadi lahan penipuan di mana orang dijanjikan penghasilan dan kaya mendadak. Nah, saya scroll. Tak hanya itu, bahkan juga terdapat leader yang memang berniat untuk mengembangkan jaringan. Orang awam yang tidak mengerti apa-apa terkadang terkecoh dan kemudian mengeluarkan uang, bahkan berani dengan nominal yang fantastis. Seperti menjanjikan
uang bisa kembali modal selama 10 hari ya. Terus hari berikutnya kita mendapatkan keuntungan. Itu memang iming-iming dari aplikasi tersebut. Nah, uang yang distorkan ke bonus kamu ya, kalian mendapatkan uang bonus itu dari mana? Ya dari downline kalian atau yang mendaftar di akhir-akhir ketika mau scam itu ya. Terus ada yang top up gitu loh. Mereka tidak sadar kalau uang itu bukan dari perusahaan. Saya tegaskan sekali lagi, bonus tersebut itu didapatkan dari orang-orang yang mendaftar ya, downline kalian atau orang-orang yang baru mendaftar terus top up. Itu dana bonus dari downline kalian atau orang-orang yang mendaftar di akhir-akhir ketika mau scam. Nah, biasanya orang dijanjikan berpenghasilan tanpa dijelaskan harus mencari member baru atau diwajibkan untuk menonton iklan. Oleh sebab itu, hati-hati dan selalu waspada. Nah, ini saya kutip dari jurnal online. Dari jurnal online cilacap.info. Nah, ini saya kutip lagi dari islamnu.or.id. Kompas APK dan skema bisnis haramnya. Ini dipandang dari sudut agama Islam. Kompas APK merupakan sebuah aplikasi yang diisukan sebagai penghasil uang dan bermarkas di luar negeri dan situs resminya. Ya, ada Kompas Marketing Inc.net. Di dalam dokumen brosur yang berhasil peneliti dapatkan dan tersebar di kalangan pengguna Kompas APK, disampaikan bahwa Kompas mengaku sebagai sebuah perusahaan layanan pemasaran berbasis seluler. Di dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa Kompas telah melakukan akad kerjasama dengan Amazon, salah satu marketplace besar dunia. Nah, kita tidak tahu apakah ini benar-benar kontrak dengan Amazon atau tidak. Bisa saja aplikasi Kompas tersebut itu hanya mencatut nama Amazon. Amazon itu marketplace ya, marketplace online internasional ya, terbesar di dunia. Nah, mereka bisa saja menuntut aplikasi Kompas ini. Terus terhadap penggunanya, Kompas mengaku telah menjangkau kurang lebih 25 juta pengguna. Nah, 25 juta pengguna ini ya, apakah nanti banyak yang tertipu atau tidak ya? Kalau kita mendownload sebuah aplikasi, nah itu ya berbasis investasi, kita harus curiga dulu, kita harus cari tahu seluk-beluk sebelum kita mendownload ya. Jangan hanya ikut-ikutan, entah itu youtuber yang subscribernya sudah 10.000 ke atas, bahkan ada yang 100.000 ya, itu mengajarkan, oh ini aplikasi ini loh penghasil uang. Nah, kalian jangan terkecoh seperti itu. Kita cari tahu dulu ya, kita bisa searching di Google apakah aplikasi ini aman atau tidak. Apabila kita top up senilai berapa ya, kita bisa untung, tapi sisi lain ada yang dirugikan tuh untuk tawaran kerjasama. Nah, tidak ubahnya seperti aplikasi Alimama ya dan Share4Pay. Bentuk tawaran Kompas APK terhadap penggunanya adalah melakukan sebuah misi belanja, namun tidak sebagaimana umumnya orang belanja. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kan kita order 18 kali pesanan. Nah, itu namun tidak sebagaimana umumnya orang belanja. Lah, order jumlah 18 kali kok ordernya order fiktif, itu kita sudah curiga kan. Coba deh kalian angan-angan sendiri, kalian amati cermati aplikasi tersebut ya, aplikasi Kompas itu ordernya itu gimana, nyasar kemana alamatnya, kok saldo, seandainya saldo 100.000, kita belikan yang produk 100.000, itu bisa 18 kali loh. Kalau dikalikan 10 aja sudah 1 juta, tapi saldo kita itu masih tetap kan, cuma kita dapat bonus ya Allah yang 100.000 top upnya, bonusnya 10.800 rupiah. Nah, nanti bisa dicarikan ke rekening, katanya itu ketika mencapai ambang batas minimal 100.000 rupiah
dan dipotong pajaknya, katanya bilang pajak 18%. Nah, langkah-langkahnya itu menjadi member itu ya. Kalau member harus mendaftar dulu dengan mengklik tautan semacam ini diarsipkan. Terus selanjutnya member diminta untuk mengikuti kelas-kelas paket ya, ada level ya. Nah, ini yang sudah saya katakan kemarin, per hari free-nya kalau yang mendaftar free itu mendapatkan Rp2.160 ya, senilai total 18 pesanan per harinya. Untuk yang sudah deposit sebesar Rp100.000 itu dapat Rp10.800 itu di level 1. Untuk di level 2 deposit 1 juta dijanjikan pendapatan sebesar Rp117.000. Level 2 dengan deposit sebesar 6 juta dijanjikan pendapatan sebesar Rp756.000. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya ada paket referral piramida berupa mengundang teman dengan komisi tergantung kedalaman level anggota masing-masing secara berurutan. Ini yang kayak tugas utama itu loh, yang 10%, 8%, 5%. Itu yang sampai Rp200.000 itu nggak berhasil karena saya tidak top up kemarin. Karena memang sampai seterusnya memang saya nggak bakalan top up. Semua komisi akan langsung mengalir ke saldo deposit Kompas APK dengan minimal penarikan sebesar Rp100.000, dipotong biaya admin sebesar 18%. Nah, aplikasi Kompas saat ini bisa diunduh di Play Store dengan developer yang tercatat bernama Larking dan terbit sejak 9 Februari, baru kemarin ya terbitnya 9 Februari, umurnya belum ada 1 bulan, hampir 1 bulan ini, dengan versi 2.1.16. Hingga tulisan ini dirilis, Kompas sudah diunduh oleh kurang lebih 5.000 pengguna. Sekarang sudah mencapai berapa kira-kira, 10.000 pengguna, bahkan ratusan ribu pengguna. Pencairan deposit bisa langsung melalui bank lokal. Ini enggak saya baca sistem kerja anggota untuk raup penghasilan dari Kompas. Saya langsung ke relasi Kompas APK dan anggotanya dari sisi hukum Islam. Segala praktek muamalah pada dasarnya adalah boleh, asalkan tidak ada ilat atau alasan keharaman yang melatar belakanginya. Ada beberapa praktek yang tidak bisa dijelaskan oleh aplikasi Kompas ini terkait dengan pola muamalahnya, antara lain sebagai berikut. Pertama, status mitranya member Kompas terhadap Kompas. Bagaimanapun juga, Kompas dalam promosinya adalah mengajak masyarakat pengguna saluran seluler untuk melakukan kerjasama membangun sebuah marketplace. Oleh sebab itu ya, itu sebabnya Kompas mengajak masyarakat untuk melakukan investasi dengan jalan melakukan deposit. Nah, pertanyaannya pertanyaannya adalah investasi dengan pola semacam ini termasuk memakai akad apa? Apakah akad mudharabah atau akad qirad? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang unik sebab pihak robul mal atau investor investor itu pihak yang menginvestasikan uangnya juga ditempatkan selaku pihak yang bekerja amil, kendati kerja itu hanya berupa tugas melakukan promosi. Padahal dalam ketentuan akad qirad dan mudharabah, kerja itu wajib dilakukan oleh amil qirad itu sendiri atau oleh pihak mudharib atau pihak platform Kompas. Alhasil jika menilik dari hal ini, maka akad kerjasama di atas adalah termasuk akad qirad dan mudharabah yang fasad atau rusak. Nah, bagaimana bila dikelompokkan ke dalam akad syirkah? Di dalam akad syirkah meniscayakan kerja dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat, antara pihak satu dengan pihak lainnya berperan selaku wakil, sehingga penasarufan modal terkumpul dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Namun dalam praktek di atas, platform Kompas justru berperan selaku yang menggaji pihak member. Alhasil tidak sesuai dengan akad syirkah, sehingga termasuk akad syirkah yang fasidah. Bagaimana bila ditinjau dari akad ijarah? Jika relasi antara member dan platform Kompas dikelompokkan ke dalam akad ijarah, seharusnya tidak ada penyerahan harta oleh pihak yang disewa atau ajir atau ajir. Pendapatan yang diperoleh oleh pihak disewa seharusnya juga berkorelasi dengan kerja yang dilakukannya. Namun uniknya pihak Kompas justru menggaji pihak ajir atau ajir berdasarkan kelas level dan dengan besaran ujroh
bergantung pada deposit yang dilakukan sehingga bukan berdasar prestasi kerja yang dilakukan. Nah, alhasil berdasarkan peninjauan relasi, akad kemitraan antara Kompas dan membernya adalah tidak masuk semua kategori akad yang disahkan dalam syariat. Oleh karena itu, akad kemitraan yang berlaku pada Kompas App terhadap membernya adalah termasuk akad yang haram syar'an jalian. Nah, kedua, pendapatan pasif ya, passive income lewat aksi referral. Nah, ini pendapatan income lewat aksi referral. Pendapatan yang dibenarkan oleh syariat adalah pendapatan yang diperoleh lewat aksi kerja. Ini ada garis bawah, boleh apabila suatu pendapatan itu diberikan tidak lewat aksi kerja, asalkan pemberian harta bonus atau reward itu merupakan yang langsung berasal dari pihak perusahaan atau penyuruh kerja. Jadi sistemnya APP Kompas ya, aplikasi Kompas ini, kalian mendapatkan uang dari bawahan atau downline kalian atau dari orang-orang yang mendaftar atau member baru yang mendaftar dan top up, itu gaji atau bonus dari kalian. Jika mendaftar sudah lama ya tidak masalah, tapi kan kalau apa tidak kasihan sama bawahan kalian atau orang yang daftar barusan itu, bisa saja besok hilang dari Play Store ya, karena ini yang mengatakan ini semua itu bukan saya ya, karena mengatakan ini itu dari situs NU Online ya, bukan saya. Ngerti kan NU Online yang di dalamnya itu ada kiai-kiai yang sudah paham tentang muamalah jual beli atau seputar mengenai aplikasi atau investasi atau apalah yang berkaitan dengan hukum syariah ya, hukum amalah syariah. Nah, akan tetapi jika pendapat itu diperoleh dari member yang direferensikan ini ya, dan terus meningkat seiring bertambahnya member, maka akad yang terjadi dalam mekanisme semacam ini adalah termasuk akad jualah fasidah, hukumnya adalah haram. Nah, disebabkan karena ilat menerjang larangan dari memakan harta orang lain secara batil. Nah, terus kenapa kemarin ada yang tanya, kenapa saya menyebarkan kode referral? Itu saya memang menyebarkan kode referral saya kan, tapi saya hanya menyuruh untuk bermain yang aman atau bermain yang free ya, jangan top up. Makanya kalau main free, kalau iseng-iseng isi waktu tidak masalah karena free. Kalau suatu saat aplikasi tersebut hilang, kalian kan nggak top up, berarti nggak rugi kan? Untung ya tidak, rugi ya tidak. Terus ketiga, misi aksi belanja dan sharing promosi di Kompas App ya. Yang dinamakan sebagai jual beli adalah bila ada penyerahan harga dan barang antara pihak penjual dan pembeli, ketiadaan adanya serah terima harga dan barang dengan niat hanya untuk mendapatkan poin sharing, pada dasarnya tidak bisa dikelompokkan sebagai sebuah kerja. Oleh karena itu, maka kedudukan misi belanja dan sharing semacam ini adalah termasuk aktivitas yang mulgho, diabaikan dalam syariat sebagai bagian dari aktivitas yang mulgho, maka misi aksi belanja tersebut dinilai sebagai aktivitas yang makdum atau fiktif. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan, itu orderan fiktif. Alhasil kedudukannya dalam syariat adalah sebagai yang diabaikan, sehingga ada atau tiadanya aksi tersebut adalah sama artinya dengan ketiadaannya wujudu keadami. Bagi yang paham ya, bagi yang paham ya, wujudu keadami. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada kesimpulannya. Kesimpulan hukum bermuamalah dengan Kompas App. Berdasarkan pertimbangan terhadap ketiga hal di atas dan mencermati alur yang diterapkan oleh platform APK, maka penulis bersama dengan rekan-rekan sejawat peneliti menyepakati bahwa pertama, bermuamalah dengan Kompas App ya, Kompas APK ini hukumnya adalah haram. Kedua, pihak pengembang Kompas APK telah melakukan praktik money game disebabkan adanya dua bukti penguat, yaitu yang pertama, adanya deposit yang harus disetorkan oleh member Kompas App. Terus yang kedua, semua praktek muamalah Kompas APK tidak memenuhi kaidah syarak yang muktabar dan berlaku dalam Islam. Alhasil semua muamalah itu tidak sah alias batal secara syarak, sehingga yang tersisa adalah praktek saling over uang antar anggota.
Ciri sebagaimana yang ditunjukkan oleh poin kedua tersebut merupakan ciri khas utama dari money game atau Ponzi. Walau alam bisawab. Ini penulisnya ya, penulisnya Muhammad Samsudin, Direktur Al Samsi, Lembaga Studi Akad Muamalah Syariah Indonesia, dan peneliti bidang ekonomi syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim. Sudah tahu sendiri kan, yang bilang ini bukan saya loh ya. Kalau saya sendiri mengatakan memang aplikasi tersebut itu sistemnya skema Ponzi dan prakteknya itu praktek money game. Kalian dapat uang itu bukan dari perusahaan, tetapi dari dolan-dolan kalian atau member-member baru yang berikut bergabung dan yang top up. Ingat, yang top up. Kalau tidak top up sama sekali, silahkan ya. Tuh, oke, sampai di sini aja ya. Oh iya, saya masuk dulu ke aplikasi Kompas ini ya. Nah, ini Kompas ini. Orderan fiktif ya. Ini saya sudah menyelesaikan 17 dari 18 pesanan per hari ini. Ini saya selesaikan dulu. Ya, saya selesaikan dulu. Dapatkan pesanan nih ya. Nah, ini saya beli. Ini orderan fiktif. Yang dimaksud situs tadi ya, dari online tadi itu ini orderan fiktif. Ini sudah 18, tidak bisa ditambah lagi. Oke, terima kasih ya, sampai di sini. Nanti saya akan bahas tentang komentar di video saya yang sebelumnya. Mereka yang beranggapan negatif dan dislike-nya memang banyak karena mereka belum sadar. Kemungkinan mereka itu sudah top up berapa juta, berapa puluhan juta itu. Akhirnya mereka dislike dan rame-rame melaporkan channel saya. Saya tidak masalah, silahkan, itu terserah, itu hak Anda. Tapi yang jelas saya bicara fakta ya, saya bicara fakta. Oke, silahkan subscribe ya jika pengen update video lebih lanjut ya. Subscribe dulu channel saya ya, di bawah ini, di pojokan sini ya, pojok subscribe. Saya tunggu 3 2 1. Oke, kalau sudah subscribe, terima kasih. Like dan share sekalian juga, dan komen ya. Silahkan komen yang bersifat positif ya, karena di sini saya hanya sharing dan bicara fakta. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.